setiap ketemu aku kan ngomong gini, Bunda mau ke Turki, Bunda udah dapat dokter. Hari ini ngomong gitu, besoknya Bunda mau ke Korea, Bunda mau kemana? Gue bilang, Bunda udah jadi orang gila ya. Ini mumpung Bunda ada libur 2 minggu, ayo pulang ke Jakarta. Jadi sebenarnya Selamat sore rekan-rekan media semua. Selamat sore Kak Ivan Gunawan, Bunda Kola dan rekan saya Dr. Weni ya. Mungkin saya sedikit preview mengenai klinik kami Beauty Ink ya. Pertama kali kita berdiri tahun 2007. Saat itu klinik kami hanya merupakan sebuah salon kecantikan aja ya. Dan kemudian berkembang menjadi klinik kecantikan dan sekarang sudah menjadi klinik utama, klinik bedah plastik ya. Beauty Ink itu didirikan merupakan salah satu dari unit bisnis Yayasan Cinta Anak Bangsa ya. Jadi semua treatment yang dilakukan di Beauty Ink profitnya akan diberikan kepada Yayasan Cinta Anak Bangsa ya. Sebagian dari penghasilan tersebut ya. Kemudian klinik kita mempunyai visi dan misi ya. Visi kita adalah menjadi lead klinik kecantikan di Indonesia, dan kita memiliki goal yaitu suatu teknologi yang terkini dan tercanggih. Oleh sebab itu dari tahun ke tahun klinik kami selalu mengupdate untuk teknologinya ya, seperti Thermas kita punya teknologi yang tercanggih, kemudian kita punya terapi, dan tahun lalu kita baru saja men-launching alat yang terbaru dan terkini yang merupakan FDA approved dari Amerika, itu Morpheus 8. Nah, kemudian bulan depan ya kita akan launching alat yang baru yaitu hair transplant ya. Jadi kalau di klinik ini sudah one stop klinik, dapat melakukan seluruh terapi dengan alat-alat kami yang canggih, dan juga selain alat-alat tersebut kami juga memiliki berbagai macam jenis facial ya. Kemudian kita juga memiliki rangkaian laser yang lengkap ya, mulai laser 4D untuk skin tightening, kemudian laser pico untuk mencerahkan kulit, dan juga kita memiliki laser CO2 untuk scar acne ya. Klinik kami memang memiliki 4 dokter ya. Di sini ada saya, Dr. Weni, kemudian dokter bedah plastik kami, Dr. Tessa, dan juga dokter anestesinya Dr. Putu yang besok juga akan melakukan tindakan kepada Bunda Korla gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Patricia. Sebelum kita menjelaskan terkait dengan treatment dari Bunda Korla itu sendiri yang akan dijelaskan Dr. Weni, saya ingin ke Bunda Korla terlebih dahulu. Baik Bunda Korla, boleh diceritakan Bunda, ini pertama Bunda pernah melakukan operasi di Turki sebelumnya. Iya. Kedua, Bunda pernah ditawari untuk dapat operasi di Korea, tapi akhirnya memilih klinik di Indonesia itu karena apa? Ini tuh. Ya jadi sebenarnya tarik wajah itu udah lama Bunda rencanain gitu, udah ngomong sama Ivan, udah call sama Ivan, terus tapi dengan kesalahan Bunda itu tiba-tiba ada yang mengendoskan Bunda tanpa sepengetahuan Ivan gitu. Terus akhirnya Bunda udah sibuk-sibuk aja mau mau pesan tiket visa ke Korea gitu. Tiba-tiba Ivan kan orangnya dia ini emang kesalahan Bunda gitu, karena kan Bunda nggak percaya, artinya kan berarti Bunda nggak dapat informasi gitu. Terus ya udah akhirnya Ivan bilang, lu ngapain sih nggak jelas, nanti apa ribet lo gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya Ivan bilang, oh ya ada tuh Nisa namanya dokter Weni, dan kemarin juga sebelum habis dari Turki itu dokter Weni sudah kontrol itu operasi hidung Bunda gitu. Terus kata Ivan, dokter Weni aja ya, kalau misalnya Indonesia ada yang bagus, ada yang baik, yang ngapain mesti ke luar negeri, ngapain mesti ke Korea gitu. Nanti resikonya malah kalau misalnya di Korea kan nggak semua yang hasil yang Bunda lihat tuh nggak semuanya hasil dari Korea itu bagus, ada juga yang nggak berhasil. Nanti malah repot lagi, balik sini, nggak ada pesawatnya jatuh. Jadi aku tambahin buat teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sebelah saya ini ada ibu saya, namanya Ibu Korla atau saya panggilnya Mak Korla. Jadi beliau adalah sahabat lama saya yang sebenarnya susah berkomunikasi dengan dirinya gitu ya, karena Bunda ini tipenya kalau udah punya mau kudu harus gitu. Sedangkan saya menginginkan bahwa segala sesuatu itu yang berkaitan dengan operasi plastik, merubah wajah, treatment segala sesuatu
itu harus ditangani oleh orang yang tepat. Kita harus tahu background dokternya seperti apa, kliniknya seperti apa. Semua orang bisa ngebedah, tapi setelah bedah itu kan ada proses perawatannya. Kalau misalnya lokasinya jauh atau membutuhkan waktu yang lumayan panjang lagi untuk mengarah ke sana, rasanya juga sulit. Dan saya bersama dengan Beauty Inc. ini sudah bekerja sama kurang lebih 4 tahun bersama dengan yayasan saya, Yayasan Dunia Mega Bintang. Saya selama 4 tahun ini telah melahirkan hampir 10 queen yang mana untuk berada di tingkat internasional di pemilihan beauty pageant itu dibutuhkan bentuk atau tampilan yang sempurna. Saya melihat bahwa kebutuhan perempuan di dalam perlombaan ajang beauty pageant ini memang modal cantik dasar itu ada, tapi kita perlu lagi yang namanya permak sampai akhirnya bentuknya mendekati sempurna. Jadi yayasan saya bersama dengan Beauty Inc. ini kita sudah melahirkan hampir 6 mahkota kurang lebih selama 4 tahun. Jadi antara saya dengan Dr. Patricia, dengan Dr. Weni, kita sudah punya komunikasi yang kita jalin gitu. Jadi komunikasinya ini udah bagus Bunda. Jadi segala macam tindakan itu aku tanya awalnya gimana, setelah itu apa, efeknya apa, apakah ini harus dilakukan, apakah ini tidak harus dilakukan. Jadi memang di Indonesia sepertinya memang masih ada yang melihat bahwa surgery itu tabu. Tapi kalau untuk aku memang karena kita nggak boleh munafik bahwa surgery ini adalah sebuah kemajuan teknologi. Ini adalah ilmu kedokteran, ilmu yang teknologi tinggi. Jadi ya siapa sih yang sekarang pengen terlihat tua? Kan nggak ada. Semua perempuan pengen terlihat selalu muda. Laki-laki ingin terlihat selalu fresh, selalu pengen terlihat sehat. Nah ini terjadi pada ibu saya, Bunda Korla. Jadi pecah gak sih? enggak, ini mahal Bunda, beda sama di rumah kita. Ya, jadi Bunda ini kan tinggalnya di luar negeri, ya tinggalnya di Jerman dengan gaji $2.000. Mungkin kalau misalnya dilihat $2.000 kalau kita teman-teman media, oh kayaknya udah gede banget gitu. Tapi kalau misalnya kita tinggal di sana, $2.000 itu sebenarnya nggak ada artinya lagi, nggak ada apa-apanya karena harus dipotong sama uang rumah, uang asuransi, uang pajak dan segala macam. Jadi ini salah satu cara bahwa Bunda Korla juga ingin tampil lebih muda di usianya yang tahun ini memasuki ke 50 dan aku rasa memang sudah saatnya Bunda bisa melakukan peremajaan itu ya dokter ya. Jadi nanti dokter juga akan menceritakan sebenarnya kalau mau facelift, mau fat graft itu di usia umur berapa sih bagusnya gitu kan? Karena Bunda kan rencananya akan hidup 1000 tahun ya Bunda ya. Ya kan? Jadi kan harus abadi ya cantiknya. Bener nggak? Gitu. Jadi Karena kan Bunda kalau live itu kan masih penontonnya masih ramai, jadi kadang suka biar puas penontonnya. gitu. Jadi kalau Bunda ini kan, tapi aku jujur ya, aku pertama kali udah setelah lama nggak pernah ketemu Bunda, akhirnya ketemu lagi di sosial media. Perbedaan antara Bunda Korla, Oh iya ya, zaman dulu ya. jelong dulu kan, Enggak ada juga dulu. Enggak, maksudnya gini. Zaman dulu waktu kita ketemu Ipan kan kalau nggak salah 2003 ya, 2003. Ipan itu Ipan mah belum begini, masih muda bener. Muda bener, hidungnya kecil mungkin. Ketemu Ipan sama Ruben gitu. Udah cantik gitu. Ya lu masih muda, sekarang udah nenek-nenek, udah berapa tahun lagi gitu kan. Jadi makanya di sini karena Bunda ini setiap ketemu aku kan ngomong gini, Bunda mau ke Turki, Bunda udah dapat dokter. Hari ini ngomong gitu, besoknya Bunda mau ke Korea, Bunda mau kemana? Gue bilang, Bunda udah jadi orang gila ya. Ini mumpung Bunda ada libur 2 minggu, ayo pulang ke Jakarta. Jadi sebenarnya Bunda ini ke Jakarta memang sengaja tidak ada pekerjaan apa-apa. Tadi Bunda udah bilang. Jadi nggak ada pekerjaan apa-apa, memang sengaja datang ke sini untuk aku lakukan makeover. Jadi Bunda, kenapa aku hari ini sengaja juga undang teman-teman media di sini supaya pemirsa yang ada di rumah itu juga mendapatkan edukasi ya dok ya, mendapatkan edukasi seperti apa sih
melakukan proses surgery itu seperti apa. Nah jadi dok, kira-kira apa aja yang akan dilakukan oleh Bunda besok? Ya, oke. Jadi memang rencana untuk tindakan Bunda itu besok. Nah, kemarin kan udah ngobrol juga ya sama Bunda ya. Jadi gini, kalau saya lihat Bunda memiliki wajah yang tirus, cukup panjang, proporsi antara wajah bagian atas, tengah, dan bawah itu sudah cukup baik. Dan juga Bunda kemarin juga udah sharing, sebelum ini sudah melakukan tindakan apa saja di area wajahnya dan kapan, karena informasi tersebut sangat penting untuk kami. Siapa itu? Untuk kami supaya tahu sudah pernah melakukan apa aja. Nah, ketika saya melihat wajahnya Bunda ini cantik. Nah, dan kalau terlihat seperti ini fresh ya kan. Tapi memang kalau mau enhance ada beberapa hal. Karena aging itu akan mengurangi volume di wajah kita. Jadi kelihatannya tirus, mungkin kelihatannya kurang volume. Jadi yang pertama saya sarankan adalah yang pasti fat transfer. Karena sudah perlu ya area dahi supaya penuh kembali. Karena perempuan itu idealnya dahinya penuh sampai ke arah tempel samping sini. Jadi ini Bunda, ini diisi ya? Ya, dahi akan diisi, lalu juga area smiling line dan di bawah mata. Bunda cerita, lemaknya sudah pernah diambil? Sudah, ya sudah. Kalau gitu memang kelihatan. Bunda area di bawah matanya malah kurang volume, jadi akan saya tambah. Nah, satu hal lagi, apa sih yang membuat seseorang terlihat fresh dan cerah? Mata. Mata itu kan jendela ya, udah kelihatan ya. Nah, iya. Jendela, maksudnya jendela kita gitu. Orang kan kalau bicara ngeliatnya ke mata. Aku bicara sama Bunda, lihatnya mata. Bunda juga ngeliat mataku. Selain abis gitu kemana-mana ngeliatnya gitu kan. Tapi kan matanya dulu yang dilihat, ya gak? Nah, jadi aku melihat walaupun Bunda sudah melakukan operasi lipatan mata yang atas, tapi Bunda juga bilang ini masih rada turun. Jadi yang kita lakukan nanti adalah yang disebut sebagai brow lift, yaitu kita akan mengencangkan area luar mata, jadi bagian luar dari sudut matanya Bunda supaya dia rada naik. Kenapa kita nggak potong ulang? Karena kulitnya baru dipotong nih beberapa bulan lalu. Kalau dipotong ulang, nanti kalau kebanyakan akan terjadi beberapa yang nggak harus potong. Ya, jadi kita harus menghargai kondisi yang sudah ada. Kita tidak boleh bertindak juga terlalu agresif dan kudu perhitungan lah. Kita menghargai ya apa yang sudah ada di wajah kita juga hargai itu. Nah, lalu, Bunda bilang mau kencang. Terus saya tarik sedikit. Kayaknya boleh sih, ya Bun ya, tarik-tarikan sedikit kita. Jadi mungkin kita akan lakukan penarikan untuk di area pipi, yang pipi di atas sama pipi bawah. Nah, satu lagi, Bunda juga cerita dulu gitu, nggak tahu kapan dulu banget katanya. Pernah melakukan tindakan di area hidung, tapi jadi asimetrik. Jadi kalau Bunda nonggak, itu kelihatan nggak sama ya Bun ya. Jadi kalau ada kondisi seperti ini, nanti kita akan revisi. Jadi kondisi yang asimetrik itu kita bikin supaya lebih simetris. Kira-kira seperti itu yang kita akan lakukan untuk Bunda. Karena buat teman-teman media, Bunda ini kan hobinya nge-live ya. Hobinya nge-live, jadi dia tiap hari tuh ngeliat mukanya dia terus. Jadi Terus komen-komen. Katanya dibilang Bunda kelihatan tua gitu kan. Jadi kadang-kadang komen-komen kan kadang-kadang Bunda jadi nggak percaya diri karena kan yang kalau lagi live itu kan yang ada yang nggak suka kan dia bilang mukamu tua bener, keriput gitu. Jadi Bunda ya ada yang bela, cuman kan jadi Bunda nggak percaya diri lah jadinya, ya udahlah tarik muka. Nah, kita bikin lebih fresh, ya kan? Seperti itu. Kira-kira bisa terlihat lebih muda berapa tahun? 30 tahun. Dia minta 30 tahun. Jadi Bunda kan Kulit lu di tembok kalau 30 tahun gimana ceritanya kalau 30? 15 tahun lah. 15 tahun berarti kalau Bunda Berarti kalau 30 tahun muka lu kayak Dede Lesti lah nanti muda bener. Udah Lesti umur 20 kan 20 tahun. Oh jadi kayak ABG? Ya iya dong. Jadi gue manggilnya Mbak Korla. Adik Korla. Jadi Bun, ini ada yang bilang juga katanya sekarang ini Bunda lagi falling in love dengan salah satu laki-laki di Jerman. Apakah benar Bunda ini melakukan surgery ini karena akan melangsungkan pernikahan di tahun depan? Benar atau enggak? Karena tuh dia langsung berkaca-kaca ya, karena Bunda ini kan hidupnya sendiri di luar gitu kan. Jadi Bunda pernah cerita bahwa
Bunda ingin mempersiapkan pernikahan di tahun depan, tapi pengennya kalau memang sudah menikah Bunda nggak pengen kerja lagi ya Bun ya. Jangan nangis, dia mah nangis mulu. Jadi memang mempersiapkan pernikahan di tahun depan. Nggak ada aku nikah segala macam. Hah? Belum tahu. Amin. Doain aja. Semoga dapat jodoh. Semoga jadi gitu aja. Berarti benar ya. Makanya Bunda kan pengen mempercantik wajah. Biar puas malam pertamanya. Biar berdarah. Oke. Darahnya di atas Bunda boleh ceritain ya ekspektasi Bunda kepengennya Bunda nanti setelah Bunda ditarik muka itu seperti apa mukanya? Setelah Bunda dioperasi, Tadi suara apa? nggak ada itu. Setelah Bunda dioperasi, apa yang Bunda harapan Bunda tuh pengennya seperti apa? Maksudnya kayak mana sih pertanyaannya? Kayak Bunda tuh setelah dioperasi nanti tuh Bunda bayangin muka Bunda tuh secantik seperti apa? Pasti kayaknya lebih cantik daripada muka Bunda yang muda dulu. Bunda dulu pernah muda? Lu pikir gue kayak cuma nenek? Emang nggak punya masa hidup? Oke, jadi Bunda pengennya mukanya tirus nanti terus? Ya kadang kalau tadi muka Bunda kan katanya lancip. Iya. Iya tadi mau lancip kan? betul. Mukanya lancip. Jadi bagus. pasti gambaran Bunda, muka Bunda itu kebalik zaman Bunda dulu yang masih cantik dulu. Oke. Jadi mukanya ada berapa macam, mukanya 1000 wajah. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya dalam melakukan fat draft atau apa namanya buat tarik wajah itu di usia berapa sih dok yang pas? Jadi kalau untuk melakukan beberapa tindakan, sebetulnya yang pasti kita harus lihat kondisi pasien. Yang pertama kondisinya dulu, umur tuh belakangan sebetulnya. Karena ada yang usianya muda, tapi ternyata kualitas kulitnya kok 10 tahun lebih tua dari usianya ada. Gimana kalau kulit Bunda ini? Kalau kulit Bunda sesuai dengan usianya gitu loh. Nah kita kan mau mundurin kan, kita mau melakukan suatu tindakan anti-aging. Baik, nah anti-aging tapi kalau kali ini lewat surgery, artinya memundurkan kondisi kita melalui teknologi-teknologi yang sekarang adalah surgery. Jadi gitu. walaupun Bunda kan setahun terakhir ini kan memang sudah dilakukan perawatan dengan produk ya. Betul. Kalau produk kan untuk menjaga kekencangan yang ada di luar. Ya, kualitas kulitnya. Kualitas kulitnya, Betul. tapi memang surgery ini adalah bisa membuat looknya menjadi lebih paten ya. Betul, dan lebih tahan lama. Bedanya itu kalau surgery. Jadi kita seperti reverse aging, ya kan? Kita mengembalikan usianya ke yang berapa belas atau puluh tahun lalu itu loh yang Bunda harapkan. Oke. Nah, 30 tahun. 30 tahun yang lalu. Enggak. Kalau 30 tahun berarti sepertinya bisa pakai lemak perut gue ya. Tunggu. Kemarin aja nggak ada tarik muka tuh, ya, cuman mata yang gagal ini sama hidung. Itu aja dibilang di Jerman kan ngiranya umur 30 tahun. Kan ada Brono sama ceweknya berdua. Dia tanya Bunda, di Albis tuh katanya ke Bunda kan, sama bitu di Alih. Jadi Coba tebak umur gue berapa? Nah dia bilang gini, ke pertama kan ngomong gitu, di Albis tuh katanya, berapa umur kamu? Katanya ke Bunda, Bunda bilang gitu ya kan, dia bilang Anis Fancy 21, UI sama bitte. Dan saya coba tebak berapa? 30 ungefähr kata dia. Jadi gambaran jadi 30 kemungkinannya kata gitu. Itu masih ini. Iya, oke. Apalagi nanti ini. Berarti kalau Yang diajak nanti ngomong kalau itu Pinocchio ya. Nah, Karena pasti dia gitu, ngomong ya. enggak. Kalau seandainya mereka bilang 30 tahun, kan berarti kalau seandainya Berarti dia nanti bilang kalau enggak itu kan masih ini doang. betul. Nanti kan semua Berarti kan sini. kalau seandainya dia tebaknya 30 tahun, terus Nanti Bunda pengen umurnya- di mundur 30 tahun lagi, Ya, berarti kalau kayak kita- candi ya Bunda, kayak bayi ya. Bener kan dok. Ini kan kemarin cuma ini doang sama ini, ya kan? Nanti kan ini ditarik lagi tuh, muka tarik lagi. Berarti gambarannya nggak 30 dong, Jadi berapa? 20. Oh iya, udah. Jadi ntar orang yang umur 20 dong pasti. Ya Allah cucu amat. Oke, saya ingin ke Dokter Patricia. Dokter Patricia, persiapan apa yang harus dilakukan Bunda Korla untuk menuju esok hari ini untuk operasi? Persiapannya tentu hari ini Bunda Korla nanti sore puasa dulu ya, nanti malam puasa dulu kurang lebih 8 jam ya. Dan kalian mungkin jadi mulai makan jam berapa? Terakhir jam 11 boleh makan malam.
Besok pagi mau minum air putih boleh ya, tapi yang lain makan semua jangan, snack jangan. Besok pagi datang ke jam 8 kita mulai melakukan persiapan operasinya gitu aja sih. Tapi sebelumnya udah tes lab juga ya dok ya? Kita siap semua. Ibunya turun, udah tes darah dan lain-lain. Tes darah kemarin sudah kan? Dan diambil. Iya sudah diambil. Oke. Dokter itu kalau pre surgery, post surgery seperti apa? Pertama kan karena bunda kan nantinya akan balik ke Jerman. Nanti seperti apa perawatan yang harus dilakukan? Nanti setelah 1 minggu datang kembali ke klinik, kita akan kontrol ya, biasanya ada beberapa jahitan yang harus diangkat. Nah, post surgery memang biasanya mukanya agak lebam dan bekak, itu merupakan hal yang biasa, jadi nggak usah takut ya. Nah, nanti lebamnya dan bekak-bekaknya akan hilang kurang lebih dalam 1 bulan ya. Kemudian nanti kita akan kasih tambahan juga beberapa infus seperti nutrisi dan juga obat-obatan yang akan diinfus supaya bengkaknya lebih cepat hilangnya. Baik, berarti selama sekitar 1 minggu ke depan itu kondisi muka akan lebam, biru seperti itu nih. Di daerah yang Daerah melakukan yang kita operasi. kerjakan pasti. Jadi nggak usah takut, memang kalau mukanya agak sedikit berubah, agak bengkak, itu memang hal yang wajar apabila setelah melakukan tindakan operasi. Tapi sebenarnya kalau aku bisa bantu jawab, lebamnya itu setiap orang punya beda-beda, Vio. Tergantung dari kita, apakah kita terbiasa mengkonsumsi alkohol atau tidak, apakah pola tidur kita juga cukup, Apa itu ini juga maksudnya apa? udah mempengaruhi juga. Gitu. Udah lo penting lo besok tidur deh ya, lo tidur, ntar gue bangunin hari Jumat lo yang cantik. Dokter Weni terkait dengan tindakan besok itu akan dilakukan pukul berapa? Terus katanya anestesinya untuk 2 hari ya dok ya? Yang ini lo depan ini loh, depan Depan mana nggak ada orang? depan media loh. Jadi gimana dok? Tindakan besok dimulai jam berapa? Jadi kita punya jadwal besok jam 8.30 untuk Bunda. Jadi nanti kita tunggu Bunda datang, lalu 8.30 kita akan mulai persiapan, lalu ya Bunda di Bisa jalan, anestesi. Bisa Bun, bisa jalan. Tinggal nunggu Bunda bangun nanti kalau udah selesai, udah seger, bisa jalan. nggak Prosesnya apa-apa. sekitar berapa jam itu dokter? Prosesnya mungkin 6 jam ya. Sekitar 6 jam ya? Iya, 6 Dan itu melakukan bius total untuk bunda? Ya, bius sedasi. Jadi Bunda tidur, tapi kita juga tetap melakukan injeksi lokal anestesi. Dokternya pakai makan juga dan itu. Biasanya kita enggak. Udah makan dulu. Udah belum makan dulu yuk, baru habis lagi gitu. Coba kemarin kan udah latihan, abis selesai operasi, muka diperban-perban, ketemu media, ngobrolnya gimana coba kemarin? Udah, gimana sudah melakukan operasi? Nggak bisa dong, namanya enggak lu tarik-tarik pakai perban, masa disuruh ngomong. Nggak boleh Menyiksa dong. Tapi mereka mau wawancara bunda. Wawancara. Jangan dong, masa mukanya digini mendingan Pas jangan- sudah cantik. udah cantiknya dong, jangan yang buruk-buruknya lah. Oke. Di perban suruh ini di wawancara-wawancara ada aja. Oke, aku membuka beberapa sesi pertanyaan untuk teman-teman media. Jadi silakan. Silakan. Untuk biayanya sendiri Duit dia banyak, mau ngapain gue bayarin? Pokoknya gambarannya katanya 1,5. Jadi total operasinya Bunda sekitar 1,5 M. Ya, jadi apa namanya? Jadi aku hanya bisa mengarahkan saja ya, walaupun nanti kurang lebih ada diskonnya juga dari dokter ya. Tapi memang Bunda itu punya nasar kalau dia punya uang, dia pengen mempercantik dirinya. Aku nggak tahu ada story apa di belakang Bunda sehingga itu yang selalu diomong-omongin terus sama Bunda gitu. Jadi aku mau kasih yang terbaik, kasih dokter yang terbaik sehingga aku bisa berkomunikasi dengan baik dari sebelum operasi sampai setelahnya supaya terpantau terus gitu. Jadi itu yang perlu ya gitu Jadi kan. memang kita juga yang kita lakukan adalah sebelum operasi kan kita ada persiapan. Lalu setelah persiapan kita tindakan. Lalu setelah tindakan itu ada masa yang disebut sebagai sesudah penyembuhan ya. Nah, penyembuhan itu sebetulnya dibagi beberapa tahap, yaitu penyembuhan yang betul-betul setelah habis operasinya. Itu adalah masa-masa yang cukup krusial di mana kita harus support obat-obatan termasuk antibiotik, analgetik atau anti sakit, anti bengkak dan sebagainya. Jadi nanti Bunda akan kita berikan juga treatment seperti itu, juga manajemen pain management atau manajemen rasa sakit, supaya seseorang ketika sesudah melakukan tindakan surgery rasa sakitnya itu bisa diminimalisasi. Jadi pasien tersebut nyaman dan bisa
paling tidak kegiatan sehari-hari dia bisa lakukan tergantung dari jenis operasinya. Lalu dari tahap ini kita maju lagi, yaitu 2 minggu sesudahnya, yaitu tahap penyembuhan, tapi sudah lewat nih masa-masa penting awalnya. Nah di masa ini kita juga tetap jagain bunda nih. Jadi misalkan sesudah buka jahitan kan kita nggak tinggal begitu saja. Yang kita lakukan adalah kita lihat proses penyembuhannya seperti apa. Karena tadi seperti yang Ivan bilang, kulit seseorang itu berbeda. Contoh, nggak usah jauh-jauh deh. Ada yang bakal keloid, ada yang nggak, bener kan? Tapi kan kita mau hasilnya jahitannya juga rapi. Jadi kita lihat mungkin setelah 2 minggu perlu lakukan tindakan apa saja supaya meminimalisasi bekasnya ini. Lalu sebulan kemudian kalau memang masih ada bekas-bekas, mungkin kita bisa lakukan tindakan laser. Jadi perjalanannya itu tetap kita jagain terus gitu. Oh berarti gitu ya dokter yang membuat biayanya mahal ya? Betul, jadi kita tetap lakukan terus karena kan yang namanya surgery itu tidak sembuh. Misalkan udah nggak bengkak 1 bulan, udah sembuh, enggak juga. Apa yang tampak di luar mungkin sudah tidak bengkak, lukanya sudah kering, jahitannya sudah diangkat, tapi yang di dalam itu belum tentu sudah sembuh sempurna. Makanya kalau surgery biasanya kita akan katakan kapan hasil maksimal itu bisa dilihat 6 bulan paling tidak. Ya walaupun bulan kedua tambah cantik, bulan ketiga tambah cantik, tapi total sembuhnya bisa makan waktu paling tidak 6 bulan. Nah dari jarak 6 bulan pertama inilah yang kita jagain supaya setahun 2 tahun ke depan itu tetap cantik dan bekas operasinya juga minimal banget gitu. Asal tangannya nggak kalau bunda ini demen begini nih, pegang. Makanya nanti abis selesai operasi, gue mau ikat tangannya di tempat tidur tuh. Gunting kukunya. Mungkin ini kali ya, kalau waktu itu kan waktu di Turki kan makanya ini kenapa mungkin waktu itu kan bundanya udah cabut berusaha jadi dokternya bilang gini, dokter kan bunda nanya gini, nanti nih dokter cabutnya gimana, nanti kamu cabutnya dari sini aja, begini aja udah cepet. Pas sampai di hotel bunda coba-coba gitu, kok enak ya karena cabut. Makanya kan sempet viral kan, sempet di live itu kan waktu itu ada dibilang nanti ditempel-tempel lagi, jadi udah gini-gini aja di kaca itu. Jadi kalau itu udah gini kan matanya, nempel. Jadi makanya harus dilakukan lagi ya. Iya, jadi makanya bunda ini kan kehidupannya memang harus diawasi ya. Jadi aku nggak berani melepas bunda begitu aja gitu. Karena di tahun ini juga bunda ada beberapa ikatan kerja dengan pihak lain gitu. Jadi untuk memperbaiki look, memperbaiki penampilan, aku rasa perempuan laki-laki punya kebutuhan yang sama ya. Setiap orang pengen ada perubahan dalam hidupnya, pengen terlihat muda. Buat aku sih sah-sah aja. Jadi aku ikut mendoakan bunda, semoga apa yang memang bunda cita-citakan kemarin, besok benar-benar bunda bisa happy menikmati hasilnya. Karena kalau dengan Beauty Ink, Igun udah nggak meragukan lagi. Klinik ini benar-benar mencetak mahkota yang nyata, dok. Jadi aku punya anak didik, semuanya aku lakukan di sini. Walaupun aku nggak perlu aku cerita detail ya, si A begini, si B begini, si C begini. Tapi setidaknya anak-anak didik aku bisa bersaing di tingkat internasional. Looknya tidak kalah dengan perwakilan beauty queen dari negara manapun, sehingga kita benar-benar bisa bersaing sehat dan pulang membawa mahkota untuk Indonesia. Jadi saya juga sebagai founder dari Dunia Mega Bintang juga ingin mengucapkan banyak terima kasih. Sama seperti saat ini Ritasha Will Great juga sedang berkompetisi di Vietnam, dan alhamdulillah kalau misalnya teman-teman media melihat Instagram aku, tampilan Ritasha juga setiap hari juga cetar. Itu karena ada persiapan di belakangnya, ada suntik whitening, ada laser. Jadi kalau berkaitan tentang cantik, perempuan mau cantik ya memang harus ada perawatan, dan perawatannya itu nggak bisa instan ya dok ya. Jadi untuk Ritasha sendiri aja tuh perawatannya kita 1 tahun sebelumnya. Jadi apa yang dilakukan ke badan ini, badan juga jadinya nggak kaget gitu. Jadi bunda pun nanti kalau udah selesai melakukan surgery, semuanya bunda hidupnya harus lebih bersih, ke wajah, bersihin muka, ya kan, tangannya nggak boleh gratil. Karena yang paling nikmat adalah di saat luka mau kering.
itu endul banget dimainin ya, karena ada gatal-gatalnya, ada rasa-rasa gemesnya. Nah itu bener-bener Bunda harus tahan. Obat yang diberikan, antibiotik, semuanya tuh Bunda juga harus sampai selesai, nggak boleh dikurangin gitu. Jadi miara Bunda Korla ini memang lebih mudah miara biawak atau ular ya. Memang ini nih memang ciptaan Tuhan yang langka ya. Jadi memang ya karena aku udah terlanjur sayang sama dia. Jadi aku nggak mau Bunda salah langkah, salah perawatan, salah tindakan gitu, karena Bunda sampai di titik ini semua juga karena kerja kerasnya Bunda gitu. Jadi walaupun Bunda bisa berbagi peran kapan dia harus menjadi pegawai restoran, kapan dia ke Indonesia bisa menjadi seorang public figure lagi. Dan aku juga bersyukur bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan yang percaya sama Bunda, yang yakin dengan sama Bunda karena naturalnya Bunda, apa adanya Bunda gitu kan, sampai hari ini masih disayang sama masyarakat di Indonesia. Jadi semoga besok operasinya berjalan dengan lancar. Ngomongnya gitu-gitu mulu, Ya emang bener kan harus lancar, didoain lancar. sekali aja kok sepanjang Gitu. bikin jantungan. Jadi besok jam 9 mulai tindakan, kita bangunin hari Jumat jam 9. Ada lagi dok? Lagi pertanyaannya, dok? Oke. Nambahin. Bunda. Bakal jadi artis di Indonesia atau seperti apa sih? Apa gimana, tunggu dulu. Apakah operasi ini bakal Mas jadi Gembur jangan jalan. apakah operasi plastik ini bakal jadi cikal bakal artis di Indonesia atau seperti apa sih nantinya? Mau jadi artis di Indonesia atau mau pulang lagi ke Jerman? Kan Bunda udah bilang berkali-kali, Bunda itu tetap bertahan hidup di Jerman sampai umur 60. Jadi selagi masih di Jerman ya akan kembali kemari gitu. Maksudnya Ivan, Bunda juga udah bilang sama Ivan, Bunda tuh nggak akan bisa tinggal di sini. Maksudnya kalau ke sini ya paling rumah Ivan udah, dan nggak mungkin ya, belum saat ini belum, dan itu nggak mungkin dalam hitungan berapa tahun, nggak mungkin nanti, karena Bunda tuh tinggal di Jerman itu yang Bunda pertahankan adalah yang selama ini Bunda udah bayar pajak, udah ada uang masa tua. Itu kan kalau kerja kan kita harus bayar uang pajak, uang asuransi kesehatan. Yang paling penting toh uang pajak kan larinya ke fasilitas negara. Nah, kalau yang kita harapkan adalah uang kesehatan di masa tua, uang fasenya di masa tua, sama uang asuransinya. Ini yang paling penting. Karena kalau misalnya Bunda nanti di usia 60, itu Bunda juga, itu baru Bunda bisa tinggal di Jerman 6 bulan, di Indonesia 6 bulan. Jadi uang pensiun Bunda tuh nggak lari. Yang udah Bunda pertahankan selama 30 tahun gitu. Karena kan Bunda berawal kerja itu kan di 2012. Jadi itu sampai nomor 60. Nah, kalau masalah Bunda meninggalkan Jerman, sayang uang yang udah dibayar ke pemerintah uang masa tua. Jadi Bunda tetap tinggal di sana. Jadi kalau ke Indonesia ya paling sambil liburan ya sambil kerja gitu. Bukan karena mau menikah di sana Bunda ya? Besok. Maksudnya Tuan besok bukan mau menikah di sana juga sekalian. menikah ya belum ya nanti aja itu. Oke, ada lagi sebelah sana, silakan. Satu lagi, uang 1,5 M itu dari mana Bunda ya? Untuk bayar operasi plastik itu. Apakah bukan Bunda selama ini? Ya selama Bunda dapat job, Berapa lama kumpul 1,5 M? itu aja sendiri. Oke, sebelah sana bentar ya Mbak, saya. Prosesnya 6 bulan ya, ya betul sampai sembuh kan. Nah itu kan Bunda harus pulang ke Jerman juga. Sedangkan Bunda tuh orangnya tuh gatelan ya. Jadi yang Itu- apa sih bakal siapa dong? 6 Dia bulan. Ya, bukan, maksudnya adalah untuk penyembuhan suatu operasi. Kesempurnaannya itu loh. Kesempurnaannya itu butuh waktu sekitar 6 bulan. Tetapi maksudnya begini, dalam 6 bulan itu amat 6 bulan kita dijahit. maksudnya nggak harus selalu melakukan treatment atau perawatan, tidak, tapi menunggu hasilnya aja. Cuman kan perlu dijaga baik-baik seperti yang Ivan bilang, hidupnya sehat ya kan, jangan Nggak boleh makan gatal-gatal. Ya begitu. Tapi yang paling penting yang saya tadi bilang adalah masa-masa minggu-minggu pertama yang mana memang Bunda
bunda kan akan tinggal di sini selama 2 minggu, itu yang kita akan awasi ketat supaya setelah 2 minggu selama nanti bunda di sana udah aman, lukanya bagus, semuanya serba bagus gitu. Nanti kalau bunda balik lagi 6 bulan kakinya kemudian, lengket, nah, kita bisa ini lagi. Oke, ada lagi? Untuk operasi plastik berkayanya tadinya di Turki udah, di Indonesia juga udah ada dulu misalkan ada juga apa sih pun karena dulunya mungkin nggak ada uang kah untuk mempercantik diri, sekarang udah ada uang banyak akhirnya mempercantik diri, balas dendam dari reward sendiri itu seperti apa sih bun? Ya gini loh, sebenarnya bunda itu ya sebenarnya gini, sebenarnya ketika bunda ada niat mau operasi wajah itu, mau tarik muka itu berawal dari para netizen, yang nyinyir mulutnya, yang nggak bisa diam ya. Asal bunda live pasti teriakin muka bunda berkerut, udah tua bangka lah segala macam, kan tajam mulutnya kayak binatang. Jadi akhirnya bunda punya rencana itu kalau nggak salah sebelum COVID, dan bunda tuh belum pecah, belum. Tunggu aja nanti kalau di Jakarta ya, gue mau operasi wajah, bunda bilang gitu. Tapi mungkin doa tadi kali ya, omongan adalah doa. Kan bunda nggak nyangka kayak seperti ini, ya kan? Tiba-tiba boom, meledak, ya kan? Lalu Ivan kan ke Jerman, ya kan? Dapat job dari Ivan. Nah, dari waktu kan bunda langsung, oh ya udah, berarti Tuhan udah kasih jalan. Ini duit yang kamu rencanakan yang sebelum-sebelumnya. Karena kan itu obrolan itu udah lama, bukan karena baru-baru ini, udah lama. Jadi semenjak COVID yang bunda penontonnya yang masih 200, 300, sebelum sampai 500 itu pada teriak gitu loh, karena mereka menghujat, ngebully gitu kan mulut jahanam bukan. Nah ini bunda ya udah deh, tunggu aja. Jadi bunda sebenarnya kalau dibilang dendam kenapa? Bunda pengen tunjukkan sama yang teriak-teriak gitu, ya udah aja lihat nih, kalau muka mah gampang, kalau gue punya duit bunda gituin gitu kan, karena gitu ya udah, makanya ya udah akhirnya rencana itu terjadi gitu. Nyambung nggak sih pertanyaannya? Oke, cukup ya. Terima kasih teman-teman media. Yang namanya operasi itu pasti deg-degan. Ini kan bukan kali pertama gitu. Dulu bunda juga pernah operasi hidung di tahun 90 berapa gitu, 99 apa 97 gitu kan. Makanya ada yang bunda bilang dokternya salah gitu waktu, karena bunda nggak betah gitu. Akhirnya bunda bongkar, makanya bunda. Nah terus yang terakhir Turki kemarin. Karena kan bunda masih gini, wajah bunda ini masih bunda pertahankan sampai detik ini dari dulu. Makanya Ivan tanda kan sama bunda, waktu bunda pidato Ivan bilang ini kan yang pernah kita sama waktu ngomong sama Ruben ini kan bunda ini kalau nggak salah waktu itu sama gini-gini, dia berarti tanda wajah bunda, karena bunda nggak ada perubahan wajah gitu. Setelah itu baru idol gitu ya, pasti deg-degan lah jantungnya, kan rohnya kemana-mana. Pastilah jantungan. Jangan bunda orang operasi usus saja jantung nggak bagi kayak bunda. Tapi nggak bunda tuh nggak sekhawatir kalau misalnya operasi bedah perut, ya kan? Nggak. Oke. Mungkin terakhir ya sebagai penutup dari Dr. Patricia dan juga Dr. Weni, silakan. Oke, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Ivan Gunawan dan Yayasan Eka Bintang yang sudah mempercayakan klinik kami Beauty untuk menangani pijen-pijennya, dan juga kepercayaan pada hari ini untuk menangani Bunda Pola. We really appreciate that ya. Kita akan menjaga terus kepercayaannya dan kita akan terus keep komitmen untuk memberikan yang terbaik. Dan bunda juga mau bilang, bunda juga maksudnya bunda tuh berterima kasih banget sama Ivan. Karena Ivan ini belum kayak gimana sih, kayak Ivan ini kayak dalam hidup bunda tuh seperti kayak nggak tahu, mungkin udah apa garisan dari Allah menyiapkan ini sosok Ivan yang akan dalam tahun ini akan bersama nih mas. Jadi sebenarnya bunda tuh udah bersyukur, makanya bunda sama Ivan itu bunda nggak pernah mempermasalahkan apapun. Yang penting Ivan juga orangnya, dia memang jiwanya tuh memang dia kayak dia memang orang yang penyayang sebenarnya. Ivan ini dia penyayang, dia perhatian. Makanya waktu bunda tuh juga nggak pernah bermimpi
kita kenal udah lama, tapi sesuatu yang terjadi seperti ini nggak pernah Bunda gambarkan, nggak pernah Bunda hayalkan. Apakah mungkin nggak pernah? Ini kita ketemu dulu Bunda pernah nonton Ivan live. Bunda komen, "Hai Ivan, apa kabar? Masih ingat sama gue, Cynthia?" Dia nggak, mungkin dia nggak tahu, dia lupa, dia nggak balas. Tapi sebatas itu doang gitu. Kemudian Bunda viral, terkenal. Ya udah, akhirnya kita ketemu dengan cara yang maksudnya dengan cara Allah ditemukannya. Makanya Bunda tuh makasih banget sama Ivan gitu. Bener-bener makasih banget gitu, kayak Ivan selalu menjaga Bunda selama di Indonesia gitu. Misalnya, lu tuh bukan, dia bilang, nah waktu kan sempet nanti Bunda kalau di Jakarta Bunda jalan kemana-mana. Lu itu udah gak kayak dulu, bisa kemana-mana sendiri gitu. Nanti kalau ada apa-apa, bener juga ya. Makanya Bunda tetap, makanya kalau misalnya Bunda mau kemana-mana gitu, juga anak-anak Bunda yang nonton live Bunda itu juga mereka ikut apa ya, ikut kayak khawatir gitu. Misalnya Bunda mau jalan nih, misalnya keluar rumah Ivan, pasti mereka udah calling, udah tag nama Ivan, Bunda Ivan, Bunda jalan, Bunda Ivan jalan. Jadi kalau Bunda baca komen Ivan Bunda tuh jalan, jadi kayak Bunda juga jadi balik lagi gitu. Jadi kayak apa-apa pasti para anak-anak Bunda pasti udah komentar nih kalau lagi live gitu kan, tag Ivan tuh, Ivan Bunda mau keluar tuh, Ivan mau keluar tuh. Jadi kayak ya udah kayak, jadi udah serba ya udahlah, jadi memang nggak bisa kemana-mana, jadi memang harus Peluk dulu dong Ivan ya, peluk dulu. kasih Ivan. Pokoknya Bunda doakan Ivan juga sehat selalu. Oke. Karena Bunda kan juga termasuk orang tua, jadi biarlah. Siap. Terima kasih Kak Ivan, terima kasih juga Bunda Korla, terima kasih Dr. Weni, Dr. Patricia, terima kasih. Silakan untuk foto dulu.